Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada-Ku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, iman Gereja Katolik berasal dari tradisi murni iman para rasul dan berkesesuaian dengan Injil yang lengkap. Santo Athanasius meluruskan pemikiran-pemikiran yang beredar pada waktu itu, yang merupakan salah penafsiran terhadap Injil karena ketidaklengkapan dalam membaca Injil. Kesalahan tafsir yang terus-menerus didengungkan, dan kemudian semakin banyak orang yang mengikuti dan percaya akan berbahaya. Sebab kesalahan tafsir tersebut dapat terus-menerus dianggap akhirnya benar, dan makin banyak orang yang tersesatkan. Karena itulah Santo Athanasius kemudian setelah 17 tahun lamanya berfuga mundi, menyepi, meninggalkan kebisingan dunia, akhirnya terpanggil untuk kembali senantiasa untuk meluruskan pemikiran yang salah tafsir itu. Kesalahan tafsir itu berasal dari seorang bernama Arius yang menyebarkan paham Arianisme. Arius hanya mengambil sepotong saja dari Injil yang ada, di mana hal ini berkaitan dengan iman akan Yesus Kristus. Arius berpandangan bahwa Yesus itu dilahirkan dari Allah. Karena dilahirkan, maka Yesus itu hanyalah manusia ciptaan biasa. Dan sebagai manusia ciptaan, maka Yesus itu bukan Allah. Dan karena bukan Allah, maka berarti juga tidak kekal adanya. Berbeda dengan Allah Bapa, jauh lebih rendah. Inilah kesalahan tafsir dari Arius yang kemudian diperjuangkan oleh Santo Athanasius untuk diluruskan atau dibenarkan. Santo Athanasius meluruskan pandangan yang beredar pada waktu itu dan sudah semakin masif banyak pengikutnya.
Santo Athanasius meluruskan, sebagaimana berangkat dari Injil yang ada secara lengkap seperti pada Injil yang kita dengarkan hari ini, menjadi pendasarannya. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Injil juga berkata di dalam Yohanes bab 8 ayat 58, Yesus mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham dijadikan. Kolose 1 ayat 17 mengatakan bahwa ia telah ada sebelum dunia dijadikan. Dengan kelengkapan membaca Injil yang ada, maka inilah yang benar, bahwa Yesus Kristus itu sungguh setara dengan Allah Bapa. Dan dalam keberadaannya yang satu dengan Bapa, maka nyatalah bahwa Yesus sehakikat dengan Allah Bapa. Dan Yesus ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Yesus. Satu kesatuan ini mencirikan bahwa Yesus sungguh bersifat ilahi. Keilahian Yesus tidak dapat dipungkiri, dan Yesus sungguh ada sebelum dunia ini dijadikan, turut bersama Allah Bapa di dalam proses penciptaan alam semesta. Dengan demikian, Yesus bersifat kekal. Yesus sungguh Allah yang kekal. Inilah yang benar dan akhirnya menjadi iman bersama di dalam Konsili Nikea, dan itu menjadi iman Gereja Katolik yang murni sampai sekarang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa inilah kita dapat belajar bahwa fuga mundi, menyepi, di mana kita meninggalkan kebisingan dunia, kita masuk di dalam doa, meditasi dan kontemplasi, itu akan membawa kejernihan berpikir, mampu membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita juga hendaknya senantiasa membaca Injil secara lengkap agar tidak salah menafsirkan segala sesuatu. Dengan kita membaca Injil secara lengkap, kita akan dapat mengenal Tuhan secara benar dan menemukan jalan keselamatan bagi jiwa kita.